Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, bertemu lagi dengan aku di channel Putri Badai Miko. Buat para bestiku yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari saya. Saya di sini akan menceritakan kisah horor yang berjudul Teror Gundurwo. Ini kisah yang dialami teman saya yang bernama Susi. Ia dan juga suaminya menempati salah satu rumah dari bosnya yang dimana tempat suaminya bekerja. Kita sebut saja nama suaminya Dani. Karena lantaran aset bos suaminya cukup banyak, jadi mereka menempati rumah itu secara gratis. Karena supaya ada yang merawat rumah miliknya. Awalnya Susi menolak tawaran bos suaminya itu karena kondisi rumahnya, jarak rumah yang satunya dengan rumah lainnya berjarak agak jauh dan dikelilingi pepohonan besar. Susi takut jika terjadi hal yang tak diinginkan terjadi. Sulit untuk meminta pertolongan dengan bertetangga lainnya. Namun saat itu mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menempati rumah itu. Dek, mau tak mau, kita harus menempati rumah itu. Karena kesempatan tak datang dua kali. Dengan cara ini, kita bisa menabung, Dek, untuk membangun rumah kita sendiri. Jar Dani. Susi pun menyetujui atas perkataan suaminya. Di hari pertama mereka menempati rumah itu, belum terjadi hal yang aneh. Susi merasakan suasana yang dingin terhadap rumah itu. Mungkin karena rumahnya yang udah 2 tahun kosong. Hari ketiga, Dani dinas malam. Susi tinggal sendirian di rumah. Disitulah kejadian aneh yang terjadi. Pada pukul jam 1 malam, Susi terbangun untuk ke kamar mandi karena sesak buang air besar. Ketika Susi sedang mengambil air dengan gayungnya, tiba-tiba ia melihat ada sosok hitam yang terpantul dari air. Ketika Susi melirik ke tempat di mana sosok besar itu berdiri, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Susi melirik lagi ke air, sosok itu masih terlihat. Susi pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena yang ia lihat, sosok itu sedang mengusap-ngusap wajahnya yang menyeramkan. Dengan matanya yang merah, gigi bertaring dan kukunya yang sangat panjang. Susi cuma bisa terdiam sambil menghelakan nafas pelan-pelan dan menelan ludah. Ia mau berteriak pun percuma, karena tidak ada yang mendengar, karena jarak rumah mereka dengan rumah tetangga ada sekitar 100 meter. Susi langsung masuk ke kamar dan langsung menelpon sang suami. Namun tak tersambung. Susi pun langsung menarik selimutnya dan kembali untuk tidur. Esokan harinya, ia mengatakan kepada suaminya tentang apa yang ia lihat semalaman. Suaminya tidak percaya. Di hari itu, Dani libur bekerja, jadi 1 harian di rumah bersama Susi. Di siang harinya tidak terjadi hal yang aneh. Keanehan itu pun terjadi lagi saat malam harinya. Terjadi di pukul jam 2 malam. Susi terbangun karena ia mendengar seperti ada yang mencakar-cakar tembok kamar mereka dari luar. Di samping kamar mereka ada pohon mangga yang sangat besar. Susi pun membangunkan suaminya. Mas, bangun. Itu ada suara apa? Aduh, Dek, ada apa sih? Kok bangunnya Abang? Abang masih ngantuk, Dek. Ucap Dani yang masih terpejam. Itu mas, coba deh dengar baik-baik. Itu suara apa ya? Karena mendengar suara itu, mata Dani pun terbuka lebar. Ketika itu Dani berteriak. Woi, siapa itu? Dani tidak berani keluar rumah untuk melihat secara langsung. Karena ia takut jika itu perbuatan orang usil yang ingin berbuat jahat. Suara cakaran itu pun berhenti. Namun setelah itu terdengar suara dengkuran yang kuat dari luar. Suasana semakin mencekam. Semenjak terjadi malam itu,
Dani menjadi percaya dengan Susi. Keesokan harinya mereka memanggil kiai untuk meruqyah rumah mereka yang sudah 2 tahun kosong tak terawat. Dan Dani tidak mau sosok itu meneror istrinya saat ia sedang tidak di rumah. Awalnya sosok itu sangat sulit untuk diusir karena ia merasa ini adalah rumahnya. Namun kiai tersebut berhasil memusnahkan sosok itu. Kiai itu memberi kami air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Air itu untuk dipercikan di setiap sudut ruangan. Semenjak itu, mereka tidak pernah mendapatkan teror lagi dari sosok hitam itu.